Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah pemirsa TV One yang saya muliakan, di mana saja acara ini bisa diikuti. Apa jujur itu? Gampangnya jujur artinya apa adanya. Kalau ada apa-apanya, itu berarti tidak. Jadi kalau ditanya takrifnya jujur panjang-panjang. Tapi kalau dipendekkan, jujur itu apa adanya. Yang tidak jujur itu yang ada apa. Jujur ini menurut ilmu tasawuf para salikin. Salikin itu para kelompok yang menuju Allah dengan memperbaiki hatinya. Termasuk induk dari akhlak yang mulia. Jujur as-sidqu. Lalu ada al-amanah, amanat. Ada al-adalah, keadilan. Ada asyukur, kesyukuran. Ada at-tawakkul, ketawakalan. Ada al-qanaah, rasa nerima atas pemberian Allah. Itu adalah pokok-pokok dari sifat-sifat al-akhlaq al-mahmudah. Akhlak yang terpuji. Untuk sampai ke sana tidak gampang. Karena banyak prosesnya dan banyak kendalanya, banyak tantangannya dan banyak godaannya. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa jujur ini awal dari amanat. Amanat itu nanti merupakan awal dari keadilan. Dan keadilan itu akan menjadi awal dari kemakmuran. Dan kemakmuran itu akan menjadi awal dari rahmat Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Ternyata jujur itu tidak gampang. Jangan lagi jujur kepada orang lain, jujur kepada diri sendiri saja tidak. Orang yang jujur kepada diri sendiri itu orang yang bisa mengukur hawae. Orang yang mengukur dirinya itu bisa. Saya ini ukurannya sekian. Nah, tetapi untuk bisa mengukur diri, dia harus jujur kepada dirinya. Belum lagi bagaimana jujur kepada orang lain. Bagaimana lagi akan jujur kepada kepentingan yang sedang dikejarnya. Maka Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an mengatakan, kalau sampean mau jujur, pertama kali harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, letakkanlah dunia ini di tangan saya. Jangan kau letakkan ya Allah dunia ini di hati saya. Ketika dunia diletakkan di tangan saya, maka dunia saya pergunakan untuk tujuan-tujuan yang diridhai Allah. Tapi ketika dunia ini diletakkan di hati saya, maka hati saya hanya menjadi hamba daripada dunia itu sendiri. Kalau orang tujuannya itu diletakkan dunia kepada hatinya, payah Pak mau jujur. Yang terjadi adalah hubbud dunia. Yang terjadi adalah dia akan menjadi hamba dunia, yang semestinya dunia itu harus menjadi hamba untuk dirinya sendiri. Maka apapun dilakukan asal nyampe kepada dunia itu. Dan orang yang
Hubbud dunya pasti suka bohong. Tidak bisa tidak, Pak. Dia harus berbelit-belit begini. Dan suka takut. Cuma di wanek-wanek dia, Pak. Digagah-gagahkan padahal dia penakut. Jadi ketika orang itu apa adanya dan meletakkan dunia di tangannya, bukan meletakkan dunia di hatinya, maka dia akan optimis untuk menghadapi dunia ini dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah pemirsa TV One yang saya muliakan, di dalam masyarakat itu kan ada dua, ada ulama, ada umara. Seorang yang memimpin masyarakat maka dia harus sidik, amanat, tabligh, fatwana. 4 sifat ini sekarang yang 2 ini hilang. Sekarang itu cari sidik sama amanat, ini tidak ketemu-temu. Kemana sidik sama amanat ini? Kok sudah lama pergi tidak kembali? Kemana nian mereka berdua, sidik dengan amanat? Kalau tabligh masih banyak, sosialisasi itu melalui media, pidato masih banyak. Terus fatonah juga masih banyak. Fatonah itu artinya kompetensi, ngerti ya Benda? Nggak ngerti nggak apa-apa. Kompetensi itu kalau bahasa Qur'annya khabir, khubrah, artinya orang yang mumpuni pada tempatnya. Itu kompetensi. Jadi pemimpin itu sidik, amanat, tabligh, fatonah. Nah, sidik sama amanat ini ning di suwe digoleki gak balik-balik. Nah, tabligh dengan fatonah tanpa sidik dan amanah, dia akan menggunakan segalanya untuk kepentingan dirinya, dan dia mulai menjadi bagian dari nafsunya dan tidak akan bisa memberikan kesejahteraan kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tumina khana, kalau dititipi khianat. Dititipi uang negara itu untuk apa? Apa untuk diambur-amburin? Dititipi kekuasaan itu untuk apa? Apa untuk menginjak rakyat yang kecil? Kalau dia jadi pemimpin, itu dia harus melindungi anak buah. Jangan anak buahnya disuruh salah. Kalau dia terjebak di dalam kesalahan, maka dikorbankan anak buahnya itu. Itu zalimun fauqaz zalam. Para jamaah pemirsa TV One yang saya muliakan, kalau kejujuran hilang, maka amanat tidak akan datang. Apa amanat itu? Kalau didefinisikan panjang, tapi kalau disederhanakan, amanat itu kalau dititipi tidak dikurangi, cuma itu dok. Jadi amanat itu kalau dititipi tidak dikurangi. Nah, titip itu macam-macam. Bisa titip barang, bisa titip pikiran, bisa titip kepentingan. Seperti DPR ini, dia dijadikan itu dititipi apa oleh rakyatnya. Nah, titipan itu dilakukan apa tidak? Orang dijadikan presiden, dititipi apa oleh bangsa? Orang jadi ulama dititipi apa oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya lalu ada perintah yang sangat jelas, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Pakai kata perintah. Allah memerintahkan kepada kamu tunaikan amanat. Nah, amanat ini tidak akan hadir tanpa hadirnya sidik tadi itu. Rupanya suami istri antara sidik dengan amanat. Kalau fatonah itu pinter. Jadi ibu-ibu yang namanya fatonah itu harus pinter. Nah,
Sehingga kalau sidik dan amanat itu hilang, apa yang terjadi? Seluruh aturan negara itu tinggal bungkusnya saja, isinya akan hilang. Seluruh norma, hududullah itu norma-norma, itu hanya tinggal aturan karena isinya itu sudah tidak ada. Ibarat lumbung sudah tidak ada padinya, ibarat keranjang sudah tidak ada isinya. Contoh, hukum. Hukum ada? Ada. Sarjana hukum semakin hari semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin. Tapi keadilan semakin sedikit apa semakin banyak? Di mana-mana ada fakultas hukum, siapa yang bisa membuat fakultas keadilan? Karena al-hukmu syai'un wal adalatu syai'un akhar. Hukum itu ilmu dan catatan, tapi keadilan adalah berangkat dari amanat, itu bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang sarjana hukum, maklaran hukum, jual beli pasal-pasal hukum. Akhirnya sekarang banyak sarjana hukum masuk hukuman. Setiap hari, setiap tahun ahli ekonomi tambah banyak apa tambah sedikit? Kemelaratan tambah banyak apa tambah sedikit? Yang hilang bukan ilmu ekonomi, tapi mas'uliyah daripada ilmu ekonomi itu. Pertanggungjawaban ilmu itu kepada Allah, dan itu didorong oleh as-sidqu bil amanah. Sekarang ulama sama. Ulama dititipi apa? Dititipi amilun bi ilmi, waqifun ala sya'ni, basirun bi ahli zamani. Ulama adalah hamba Allah yang dasar hidupnya khasyatullah. Khasyah itu tidak hanya takut, tapi takut dan taat. Al-khasyah, al-khauf wa ta'ah. Jadi di dalam hatinya itu taat pada Allah. Ini lebih dulu sebelum ilmu. Jadi kalau ada orang ilmunya banyak tapi tidak takut kepada Allah, itu belum ulama, ya cuma cendekiawan saja. Dia bisa jadi ulama apa tidak? Ada khasyatullah apa tidak? Yang akan menyambungkan ilmunya dengan al-amanah. Antara ilmu dan amalnya itu sama. Dan samanya itu bukan bagian dari kitab, bukan bagian dari sekolahan, bukan bagian dari pondok pesantren, tapi bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kelakuan budaya-budaya yang sekarang seperti ini. Mestinya budaya itu mengangkat derajat Indonesia, derajat martabatnya, tapi akhirnya hancur terjerembab. Sehingga tanggung jawab kenegaraan hilang, rasa malu pun juga hilang dari bangsa dan negara Republik Indonesia. Kalau ketidakjujuran sudah merata, maka ketidakjujuran akan menjadi kejujuran baru. Kalau ketidakwajaran sudah menjadi milik umum, maka yang wajar akan dituduh orang menjadi tidak wajar. Kalau semua orang sudah gila, yang waras akan dituduh gila. Zamannya zaman edan, kalau tidak edan tidak keduman. Hari ini yang sudah edan pun belum keduman. Para jamaah pemirsa TV One yang saya muliakan, kalau kejujuran hilang, amanat hilang, maka berkah dari kehidupan kita yang hilang dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah hukum yang berupa keadilan, tinggal hukum dalam nama tapi tidak ada keadilan itu. Kalau berkah ekonomi juga dicabut oleh Allah. Orang pinter ekonomi banyak, tapi rezeki tidak akan merata. Bahkan pemerasan akan ada di mana-mana. Kalau sidik dan amanah tidak ada, maka politik akan kehilangan pengayomannya. Dia akan berubah menjadi tipu sana dan tipu sini, manuver sana dan manuver sini. Akhirnya politik berubah menjadi industri. Orang yang ingin menjadi sesuatu harus dipilih rakyat, tapi rakyatnya sendiri yang melihat mereka kehilangan amanat, akhirnya rakyat juga minta uang kepada mereka.
Buktinya setiap pilkada, yang menang bukan yang pinter, tapi yang membagi sembako di mana-mana. Yang tersenyum ini mesti pengalaman dan pernah mendapatkan sembako itu. Nah, artinya apa? Artinya berkah kehidupan kemasyarakatan, berkah kehidupan perorangan, keluarga, kemasyarakatan dan kenegaraan menjadi tercabut karena hilangnya al-amanah was-sidq. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau keadaan seperti ini? Tentu Allah akan menunggu. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan orang-orang yang munafik ini akan mendapat azab, tapi ada dua jalannya. Apakah dia terus ataukah dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta ampun, maka akan dikembalikan berkah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemunafikan menjadi akibat dari hilangnya dua sifat itu tadi. Kemunafikan ada dua macam. Apa munafik kepada Allah dan ada munafik kepada sesama manusia. Yang munafik kepada Allah adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum walakinnahum la yash'urun. Orang yang mengatakan saya percaya kepada Allah tapi sesungguhnya tidak, maka itu munafik teologis. Nggak ngerti nggak apa-apa. Munafik teologis. Bagian nggak ngerti, kalau ngerti lewat aja sudah. Yang kedua, munafik sosiologis. Nah, yang tidak ngerti ya berarti sudah dua. Artinya munafik sosiologis itu apa? Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau omong itu tidak pernah tepat. Terus saja bohong, membelenjani terus, mengingkari terus. Dan kalau janji tidak pernah tepat, nanti begini begitu nanti. Seperti di pilkada itu begitu. Pilkada dengan PLKP tahu enggak bedanya, Bu? Kalau pilkada itu kalau sudah jadi lupa. Tapi kalau PLKP kalau lupa jadi. Wa idza tumina khana, kalau dititipi khianat. Dititipi uang negara itu untuk apa? Apa untuk dihambur-hamburin? Dititipi kekuasaan itu untuk apa? Apa untuk menginjak rakyat yang kecil? Kalau dia jadi pemimpin, itu dia harus melindungi anak buah. Jangan anak buahnya disuruh salah. Kalau dia terjebak di dalam kesalahan, maka dikorbankan anak buahnya itu. Itu zalimun fauqaz zalam. Adalah suatu ketegaan yang luar biasa. Itu diurut tetap karena hilangnya sidik dan amanah. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, tentu semuanya ada obatnya. Sebesar-besar dosa kita, masih besar lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluas-luas lautan dosa dan maksiat kita, lebih besar daripada pasir-pasir di gurun pasir, masih lebih luas lagi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memulai dari diri kita sendiri, insya Allah Allah akan mengampuni kita. Tandanya bahwa Allah mengampuni kita, dibuka kembali rezeki bumi itu mengalir kepada orang yang di atas bumi. Hari ini aliran itu terputus. Di Indonesia apa saja ada, yang tidak ada itu tidak ada di Indonesia. Ya toh? Semua ada, oleh karenanya yang tidak ada pasti di Indonesia tidak ada, karena ada semua. Loh, melaratnya kok top itu dari mana? Di sini banyak buah-buahan, kurung, ini watuk-watuk. Di Mekah tidak ada apel, semua orang makan apel. Di Batu kebun apel, orang mangan codotannya apel. Bagaimana itu bisa jadi? Seakan-akan rezeki Allah dari bumi itu disekat karena apa? Karena nifak.
Kalau ketidakjujuran sudah merata, maka ketidakjujuran akan menjadi kejujuran baru. Kalau ketidakwajaran sudah menjadi milik umum, maka yang wajar akan dituduh orang menjadi tidak wajar. Kalau semua orang sudah gila, yang waras akan dituduh gila. Zamannya zaman edan, kalau tidak edan tidak keduman. Hari ini yang sudah edan pun belum keduman. Karena masih kalah dengan yang super edan di mana-mana.